Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang, dan pemirsa, siapa yang tidak pusing dengan yang namanya utang, apalagi kalau dibiarkan ini bisa menumpuk dan juga berbunga-bunga. Nah, bicara soal utang, tahukah Anda kalau hingga Maret 2023 kemarin, utang luar negeri Indonesia sudah menyentuh angka 7.800 triliun rupiah. Bahkan jika dihitung-hitung dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia, per kepala ini menanggung utang luar negeri masing-masing adalah 28,8 juta rupiah. Anda di rumah sedang menyaksikan ini, Anda memiliki utang 28,8 juta rupiah untuk utang luar negeri Indonesia. Benarkah demikian? Kita akan bahas selengkapnya. Dan masalah utang luar negeri Indonesia yang kian meningkat ini kembali mencuat saat mantan Presiden RI Yusuf Kala menyebut bahwa tiap tahun pemerintah membayar utang ini adalah sampai dengan 1.000 triliun rupiah per tahunnya. Ini dikatakan Yusuf Kala pada momen milad PKS di tanggal 20 bulan 5 tahun 2023. Dia membenarkan kata AHY yang mengatakan bahwa betul utang Indonesia ini semakin besar dan juga setiap setahun bayar bunga dan utang lebih dari 1.000 triliun rupiah. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Ini merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Yusuf Kala. Lalu pernyataan dari JK ini kami cocokkan dengan data yang dikeluarkan oleh pihak dari laporan keuangan pemerintah pusat dari BPK, di mana ada laporan dari 2017 sampai dengan 2021 terkait dengan pembayaran hutang Indonesia. Apakah benar sampai dengan 1.000 triliun? Begini datanya. Di tahun 2017, pemerintah membayar utang Indonesia, yakni adalah di angka 566,78 triliun rupiah. Kemudian meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 759,26 triliun rupiah. Kembali meningkat di tahun 2019, sedikit menurun di tahun 2020 yakni mencapai 770,59 triliun rupiah, dan di tahun 2021 ini hampir menyentuh angka 1.000 triliun rupiah yakni mencapai 903,37 triliun rupiah. Ini merupakan angka yang dikeluarkan oleh laporan keuangan pemerintah pusat dari BPK. Lalu pemirsa, kalau dengan upaya pemerintah yang terus membayar ratusan triliun hutang luar negeri Indonesia, nyatanya tidak juga membuat Indonesia segera bebas dari jeratan hutang. Kenapa? Karena kenyataannya utang Indonesia kian bertambah mencapai 7.000 triliunan rupiah. Kita lihat data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, di mana di tahun 2008 utang Indonesia ini dalam triliun rupiah yakni mencapai 4.418,3 triliun rupiah dengan PDB saat itu yakni mencapai 29,98%, dan juga di tahun 2019 kembali meningkat menjadi 4.779,28, kembali meningkat lagi di tahun 2021 menyentuh angka 6.908,87 dengan PDB adalah 41%, dan di tahun 2022 kemarin di bulan 12 ini mencapai 7.733,99 triliun rupiah dengan PDB 39,57, dan yang terakhir dalam kurun waktu 3 bulan saja utang kita bertambah dengan total di Maret 2023 mencapai 7.879,07 triliun rupiah dengan PDB 39,17%. Ini merupakan peningkatan hutang di era Presiden Joko Widodo. Sebenarnya kalau kita melihat hutang luar negeri yang dihasilkan oleh pemerintah di tiap era pemerintahan memang selalu ada, dan kita akan sandingkan utang luar negeri Presiden di era SBY dan juga era Presiden Joko Widodo berikut ini. Nah, data yang kami kumpulkan dari Kementerian Keuangan, kita lihat di era Presiden SBY pada saat setahun menjabat, utang yang dihasilkan ini adalah sebesar 1.636,74 triliun rupiah dan terus meningkat sampai dengan di tahun 2014 atau di masa akhir jabatan SBY sebagai presiden, ini adalah mencapai 2.608,78 triliun rupiah. Itu merupakan angka ketika SBY selesai menjabat, dan di tahun berikutnya, di tahun 2015 ketika Joko Widodo menjabat setahun sebagai presiden, utang ini malah kian meningkat yakni mencapai 3.165,13 triliun rupiah dan juga terus meningkat di angka 2022 tadi juga kita sudah lihat adalah sebanyak 7.733,99 triliun rupiah, dan di Maret 2023 pun menjadi 7.879,07 rupiah. Angka yang cukup berbeda, di mana di akhir pemerintahan SBY ada 2.000-an triliun, sementara di masa jelang masa akhir pemerintahan Joko Widodo ini mencapai 7.800 triliun rupiah, dan ini nampaknya masih bisa meningkat sampai dengan nanti tahun 2024 kalau tidak ada penanganan hutang yang dilakukan oleh pemerintah.
Kita juga akan lihat dan berhitung sebenarnya berapa sih utang yang ditanggung oleh tiap penduduk Indonesia per kepala dengan utang luar negeri yang sudah sangat luar biasa seperti saat ini. Kita lihat kalau di era Presiden Joko Widodo di tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia yakni sampai dengan saat ini adalah mencapai 273,52 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, kalau kita bagikan dengan hutang Indonesia yang sudah mencapai 7.879,07 triliun rupiah, artinya per kepala penduduk dan juga warga negara Indonesia menanggung utang luar negeri yakni sebesar 28,8 juta rupiah. Masing-masing Anda di rumah yang sedang menonton ini mungkin sedang tidak sadar ya kalau kita menanggung hutang sampai dengan 28,8 juta rupiah per kepala. Nah, apakah angka ini sudah relevan jika dibandingkan dengan era presiden dari SBY? Ternyata di SBY justru lebih rendah utang yang kita tanggung per kepalanya, di mana di tahun 2014 akhir jumlah penduduk Indonesia itu adalah tercatat sebanyak 256,2 juta jiwa dan jumlah utang di era itu adalah mencapai 2.608,78 triliun rupiah. Artinya di era SBY ini utang per kepalanya adalah 10,1 juta rupiah per kepala, meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan di era SBY pada saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini merupakan angka yang cukup signifikan yang harus kita tanggung sebagai penduduk dan juga warga negara Indonesia. Lalu sebenarnya apa saja utang-utang luar negeri ini dipakai? Nah, kami akan lampiran data dari Laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia atau SULI per Maret 2023. Bank Indonesia menjabarkan aliran utang luar negeri Indonesia ke beberapa sektor ekonomi. Mulai dari yang tertinggi, ini ternyata ada di jasa kesehatan dan juga sosial. Ini nomor 1 pemirsa. Angka yang dikeluarkan untuk utang luar negeri adalah mencapai 46,6 miliar US dollar. Dan juga dilanjutkan di administrasi pemerintahan, ada juga di jasa pendidikan, konstruksi, sampai dengan keuangan dan asuransi. Di 5 besar ini kita masih belum lihat bagaimana ini menyentuh langsung dengan masyarakat, termasuk transportasi dan juga gudang yang ternyata ini ada di angka 6, yakni mencapai 11,2 miliar US dollar, pertanian dan kehutanan 9,5 miliar US dollar, pengadaan air yang dibutuhkan oleh menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga negara dan juga manusia, ini ternyata ada di angka ke-8 untuk utang luar negerinya, yakni mencapai 4,9 miliar US dollar. Pengadaan listrik dan gas nomor 10 dan juga nomor 9 dan nomor 10 adalah untuk informasi dan komunikasi sebesar 769 juta US dollar. Jadi utang-utang itu bisa saja dialirkan ke seluruhnya atau digunakan untuk dapat memenuhi sektor-sektor ekonomi ini, dan ini merupakan data yang dikeluarkan per tahun 2023. Tentunya, pemirsa, itulah tadi rincian utang luar negeri Indonesia yang sudah menyentuh angka sampai dengan 7.800 triliun rupiah, yang paling diharapkan oleh masyarakat Indonesia pastinya adalah beban utang Indonesia bisa semakin kecil setiap tahunnya. Namun kalau memang benar-benar harus berutang, pemerintah pusat ini diharapkan bisa benar-benar bijak dalam mengalokasikan dana agar utang-utang dipakai untuk kemajuan bangsa dan juga negara. Lalu pemirsa, apakah utang luar negeri di era Presiden Joko Widodo yang terus membengkak ini relevan dengan keadaan perekonomian negara saat ini, dan juga bagaimana kalau kita bandingkan dengan era dari Presiden SBY?